Halo, ketemu lagi di uanghalal.com, cara dapat uang halal dari bisnis online. Sekarang kita akan membahas tentang page linking. Page linking atau disebut juga internal link adalah menghubungkan antar halaman dalam blog atau website yang sama. Metode page linking ini nanti bisa dikembangkan lagi untuk atribut halaman seperti tag, kategori, juga label. Nah, bentuk penyajiannya macam-macam ya, tergantung CMS yang digunakan. Metode page linking ini sebetulnya bagian dari optimasi SEO on page. Ini biasanya paling banyak digunakan pada situs-situs berita. Situs-situs berita itu kan artikelnya update setiap hari dan nggak mungkin melakukan optimasi off page itu, misalkan ngasih backlink setiap hari gitu, karena setiap hari aja update artikelnya bisa puluhan bahkan ratusan. Jadi yang ditekankan adalah optimasi on page-nya. Nah, optimasi on page itu salah satunya adalah dengan page linking. Nah, misalkan di situs berita ada beritanya tentang Raffi Ahmad. Raffi Ahmad di dalam artikelnya dijelasin misalkan Raffi Ahmad pacaran dengan Bella. Nah, itu Bellanya kalau diklik masuk ke halaman artikel lain yang mengupas tentang Bella gitu. Nah, seperti itu. Tujuan page linking itu apa sih? Nah, untuk salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas blog. Jadi ini memang tidak memberi efeknya secara langsung ya. Ini lebih ke long term karena SEO itu sendiri adalah long term untuk tujuan jangka panjang. Jadi page linking itu salah satunya adalah untuk meningkatkan page view. Kalau di suatu misalkan ada visitor masuk ke blog, di dalam artikel itu ada link-link ke halaman artikel lain. Kalau misalkan diklik, katakanlah dia masuk ke satu halaman artikel, diklik buka halaman artikel lain, berarti satu visitor udah buka dua halaman. Dengan sendirinya misalkan dalam satu hari itu ada 10 visitor dengan 20 page view. Itu kalau misalkan satu visitor buka dua halaman. Nah, ini merupakan indikator bagi Spider bahwa blog tersebut memiliki atau memberi manfaat bagi pengunjung. Pada dasarnya Google sendiri kan adalah bisnis penyedia informasi. Nah, otomatis Google ini akan memprioritaskan blog-blog yang memiliki kualitas konten dengan baik. Indikatornya apa? Yaitu salah satunya adalah page view. Kalau misalkan satu visitor aja buka dua halaman, berarti isinya menarik gitu, nah seperti itu. Nah, terus nantinya page linking itu sendiri gini. Kalau blognya dianggap berkualitas, suatu saat bersaing dengan blog lain di halaman satu Google atau di page one, bisa jadi blog kita menang gitu. Menang kenapa? Karena kontennya sendiri dianggap lebih berkualitas walaupun mungkin jumlah backlinknya sama. Ada sih beberapa kasus ya, misalkan gini kita cek, kita udah pakai backlink banyak, sedangkan ada kompetitor yang backlinknya sedikit. Mungkin cuma 70, tapi dia mampu bertahan lama di situ. Kita udah pakai ribuan tetap aja nggak bisa geser. Nah, itu bisa jadi karena kontennya dianggap berkualitas. Jadi ini lebih ke jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Nah, ini page linking ini sebetulnya lebih dikenal dengan link juice. Mungkin sederhananya kita sebut aja internal link. Link juice itu jadi mengalirkan energi yang positif atau bagus ya ke halaman lain dalam blog atau website yang sama. Jadi misalkan gini, kita pertama optimasi homepage-nya dulu. Homepage-nya kita kasih backlink banyak. Kalau blog baru itu kan biasanya page authority-nya 1. Kalau dia nanti mulai naik, misalkan 10 sampai 20, otomatis kalau dia punya link ke halaman artikel lain juga ikut naik. Kalau halaman artikel ini juga punya link ke halaman artikel lain juga page authority-nya ikut naik. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan jadi sebetulnya link juice itu untuk menghemat juga ya, untuk menghemat tenaga. Daripada misalkan gini, kita kasih backlink ke homepage, kita kasih backlink ke halaman artikel, kita kasih backlink ke halaman artikel lain, kita kasih backlink lagi ke halaman artikel lain, seperti itu. Otomatis kita lebih banyak butuh tenaga ekstra. Tapi kalau misalkan struktur on page-nya udah bagus, dalam arti page linkingnya itu skemanya bagus,
Kita cukup nembak ke homepage aja, nanti dia akan mengalirkan ke halaman artikel. Halaman artikel ini juga akan memberi power ke halaman artikel lain. Nah, seperti itu. Jadi efeknya sama. Nah, ini skemanya. Ini skema yang paling sederhana. Pengembangannya banyak, nanti bisa dikembangin. Misalkan kalau pakai WordPress self-host itu bisa ditembak ke kategori. Kalau pernah lihat situs-situs marketplace itu biasanya nembaknya ke kategori. Nah, seperti itu. Ini di blog ini skemanya dibikinin buat blogspot ya. Nah, di artikel jualan, artikel jualan punya satu link ke halaman artikel jualan yang lain. Bedanya artikel jualan dan artikel informatif adalah misalkan artikel jualan jual cake di Samarinda. Artikel informatifnya adalah yang menjelaskan hal-hal seputar artikel jualan. Jadi misalkan judul artikel jualan adalah jual cake di Samarinda. Nah, artikel informatif adalah jenis-jenis cake yang enak atau cara membuat cake yang praktis. Nah, seperti itu. Itu artikel informatif. Nah, ini seperti ini, artikel jualannya dapat link dari sidebar ya, yang fix link. Terus artikel informatif, ini sebetulnya dapat link juga nih dari sidebar. Dari sidebar, bentuknya adalah entry populer atau recent post. Di artikel jualan sendiri, kita bisa menyisipkan minimal 2 link. Satu link ke halaman artikel jualan lain dan satu link ke homepage. Kalau misalkan kita mau tambah, boleh. Misalkan ada satu link ke halaman cara pembelian, boleh jadi 3. Atau kita misalkan butuh kayaknya perlu dijelasin juga deh tentang kami, sisipin satu link lagi ke halaman tentang kami. Nah, seperti itu. Jadi bisa 3 link, bisa 1, 2 link, 3 link, 4 link, terserah gitu, sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalkan dari tiap halaman artikel ini ada link ke halaman produk, ada link ke halaman tentang kami, nah itu biasanya kalau ngetik suatu keyword biasanya nanti muncul juga tuh ada link-link halaman produknya atau halaman tentang kami, biasa disebut apa ya, site link. Nah, itu site link karena di dalamnya ada link ke halaman apa, ke page produk, terus atau ke page tentang kami. Nah, seperti itu. Ini seperti ini skemanya. Nanti kita lihat ya contohnya. Terus untuk artikel informatif. Artikel informatif ini sebetulnya adalah untuk mensupport artikel jualan. Jadi di dalam artikel informatif ini ada satu link ke halaman artikel jualan dan ada satu link ke halaman artikel informatif lainnya. Dan ini opsional, ada satu link ke homepage. Intinya sih sebetulnya artikel informatif ini adalah sebagai boosting untuk artikel jualan, seperti itu. Ini nanti terhubungnya dengan ini ya, dengan site web, link di sidebar. Kalau kelihatan ini jangan bingung ya. Jadi ini sebetulnya hanya penjelasan aja sih, pemaparan dari prakteknya. Jadi ini teorinya. Kalau misalkan kalau nggak tahu teorinya nanti sering muncul pertanyaan, kenapa sih harus naruh link di sidebar? Efek site wide itu apa sih? Page linking itu apa sih? Nah, seperti itu. Jadi saya jelasin di sini. Ini pakai skemanya biar punya gambaran. Oh, ini strukturnya seperti ini gitu. Nah, ini ada page produk. Nanti ada sticky post. Kita bikin sticky post ya. Jadi di setiap halaman artikel informatif dan di setiap halaman artikel jualan itu di bawahnya ada sticky post. Sticky post itu bentuknya banner atau teks yang kalau diklik masuk ke halaman produk. Sebetulnya sih nggak masuk ke halaman produk juga bisa. Kalau mau diarahin misalkan ke halaman tentang kami atau ke halaman cara pembelian atau cara order bisa. Ini sebetulnya sama ya tujuannya seperti yang tadi. Ini antara kebutuhan dan optimasi on page kebutuhan, dalam arti kalau mau daripada kita nulis nih misalkan cara order atau cara pembelian di setiap halaman itu kan banyak, ya udah kita bikinin banner aja, kita klik masuk ke halaman cara pembelian gitu, seperti itu. Jadi detailnya taruh di halaman tersendiri. Terus sidebar, di sidebar ini ada fix link, ada entry populer. Fix link itu ke artikel jualan dan entry populer ke artikel informatif. Nah, ini efek sitewide seperti ini. Kalau kita naruh satu link di sidebar, link itu kan bisa dibuka dari semua halaman. Nah, dari semua halaman nanti dapat link dari semua halaman. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya piramida ya. Bagaimanapun piramida itu akan tetap ketemu
piramida itu nggak selalu untuk eksternal, untuk internal juga bisa, itu bagus gitu bentuk piramida seperti ini. Nah ini kita lihat dulu, kita bahas dulu ya. Nah ini yang di sidebar, ini yang di sidebar, ini semua artikel, ini semua adalah artikel jualan. Saya pasang di sini, coba kita cek. Ini apa nih? Jual cake injar Surabaya. Ini ada kan jual cake di Samarinda. Kalau misalkan kita buka ke halaman lain, kita klik nih, jual cake di Pontianak. Nah ini muncul lagi kan, ke halaman lain pun tetap sama. Nah itu makanya saya bilang nanti strukturnya seperti ini. Jadi dia muncul di semua halaman, strukturnya akan seperti ini. Untuk buktinya nanti saya kasih lihat. Seperti itu. Terus nah ini di dalam artikel ini kita selipin satu link ke halaman artikel lain. Nah ini jual cake di Pontianak. Ini kalau diklik masuk ke jual cake di Jogja. Nah seperti itu. Terus juga ada satu link ke homepage. Nah ini satu link ke homepage ya. Ini linknya. Ini kalau diklik masuk ke homepage. Nah ini ke homepage. Nah seperti itu. Terus ini yang saya sebut tadi. Nah ini sticky post. Di semua halaman artikel informatif atau di semua halaman artikel jualan ada sticky post. Ini sticky post, kalau diklik masuk ke halaman produk. Coba kita lihat ya. Ini kan halaman artikel jualan, jual cake di Pontianak. Kita klik nih. Nah ini misalkan kita klik, larinya ke sini. Nah ini halaman produk. Nah di sini kita bisa isi deskripsi lengkap. Ini di arah ini bisa kemana aja ya, bisa ke halaman produk, atau misalkan ini kalau diklik maunya ke halaman cara pembelian, boleh seperti itu. Atau misalkan dari halaman produk ini mau diselipkan juga, misalkan Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, misalkan klik di sini masuk ke halaman tentang kami, boleh seperti itu. Nah itu page linking. Oke. Nah ini yang tadi saya udah jelasin. Ini harusnya sih artikel informatif ya, tapi karena saya belum bikin, nanti muncul di entry populer. Sedangkan kalau artikel jualannya fix nih, nongol di sidebar seperti itu. Oke, sekarang kita lihat artikel jualannya dapat backlink dari mana sih, gitu kan? Dari internal. Ini kita bisa lihat di Google Webmaster Tools. Ini ketik aja nih Google Webmaster Tools, terus login pakai akun Gmail Anda, terus buka. Nah ini ada lalu lintas penelusuran, ada tautan internal. Nah seperti ini kita bisa lihat nih, jual cake di Lampung, ini dapat tautannya sebesar 43. Ini di sebelah kanan. Terus jual cake di Balikpapan dapat tautannya 43. Nah banyak kan. Terus jual cake di Samarinda dapat tautannya 37. Nah ini sebetulnya dapat linknya dari mana? Dapat linknya dari efek sitewide yang tadi itu. Nah ini dia dapat link satu dari homepage. Dari homepage-nya dapat satu link. Jadi kalau pas kita lagi, nah ini, kalau pas lagi ke sini, nah ini kan di depannya ada post ya. Nah ini semua artikel-artikelnya. Ini dia homepage-nya jadi ngasih backlink. Nah ini satu. Nah, ini semua tautannya. Nah total tautan 43. Ini internal ya. Dan internal ini bagus gitu. Nanti ini Google Webmaster Tools. Nanti sih kita ada bahas tentang cara telusuri analitik ini query. Ini kebetulan karena belum dioptimasi ya. Nah ini keyword-keyword di mana blog saya muncul, tapi belum diklik orang. Yang diklik ini baru kalau misalkan ketik cake injar in Surabaya, ada klik kan.
Ini jumlah tayangnya juga belum muncul. Nanti lengkapnya sih di ini ya, di Google Analytics. Ini belum lengkap. Kira-kira seperti itu ya patch linking. Seperti itu patch linking. Nah ini link-linknya. Sticky postnya tadi udah dilihat ya. Laman produk juga. Cara ngelinknya. Oh iya, ada satu lagi nih. Ini cara bikinnya gini. Kita kumpulin dulu semua. Masuk ke, jadi kita bikin posting dulu pertama kan kita udah punya stok keyword nih. Nah ini stok keyword yang mau kita ambil. Jual cake coklat, jual cake di Balikpapan, jual cake di Bandung, jual cake di Banjarmasin. Kita bikin artikelnya. Udah jadi semua, tandain aja yang kira-kira mau diambil. Udah jadi semua. Terus tiap udah selesai posting, nah ini udah dikumpulin, baru kita bikin link nih. Dari sini yang bagian ini link ke sini, yang ini kasih link ke sini, link ke sini, link ke sini gitu. Dari tiap ini juga selipin aja satu link ke homepage. Nah ini link-linknya seperti itu. Jadi kita catat linknya, baru kita bikin page linkingnya. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini. Nanti kita bahas pada saat praktek. Terima kasih.